Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semua, Bapak akan tunjukkan kepada kalian salah satu tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan empat nama-nama kitab, dari mulai kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan sudah disempurnakan daripada kitab-kitab yang lain. Nah, ini salah satu contoh gambar menunjukkan bahwa yang digambar ini adalah gambar kitabnya kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang pegangannya itu adalah kitab Taurat, diturunkan di Bukit Tursina di daerah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi, dan dijadikan pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Ini gambarnya kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini juga tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Itu kata Allah, yang mana di dalam surat Al-Isra ayat 2. Dan ini adalah gambar bahwa Allah menurunkan kitab Taurat terdahulu. Selanjutnya Allah menciptakan juga menurunkan kitab yang kedua. Kitabnya adalah kitab Injil, yang mana kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel, yang mana di dalamnya terdapat kandungan-kandungan ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud itu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya, ini adalah satu contoh kitabnya kitab Injil, yang mana di dalam kitab Injil pula diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, ini videonya, gambarnya ini ya. Selanjutnya kitab yang ketiga yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang ketiga itu adalah kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di seluruh wilayah Yerusalem atau Israel. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Ini salah satu gambar kitab Zabur terdahulu. Nah, terakhir, ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu pilihan Allah, manusia yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di dua kota sekaligus, yaitu Mekah dan Madinah. Di wilayah mana di dua kota ini Al-Quran diturunkan, yang berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat Islam dan muamalah, yang mana pula bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, yang keempat, dan kitab ini adalah kitab yang sudah disempurnakan dari sebelum-sebelumnya, dan kitab ini jadikan pedoman hidup untuk umat muslim sedunia atas junjungan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang pasti dipelihara sekaligus diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tertera di dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang berbunyi adalah
Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran diturunkan itu pasti dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu gambar. Ada 4 kitab-kitabnya, dari mulai Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir Al-Quran. Anak-anakku semua cukup diketahui bahwa kitab yang 3 tadi, Injil, Taurat, dengan Zabur, itu hanya cukup semata-mata untuk mengetahui saja, baik itu tahu dari kata-katanya maupun dari gambarnya saja. Yang dijadikan pedoman hidup, yang dijadikan pegangan hidup, yaitu kita semua sebagai umat muslim wal muslimat sedunia, adalah kitab Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Terima kasih anak-anakku semua. Cukup sekian dari Bapak. Mohon kiranya setelah melihat kitab ini, kitab Al-Quran yang lumayan lama durasinya, Al-Quran, Bapak berpesan kepada kalian untuk sering-sering untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama untuk menolong kita nanti. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga sama. Itu ya. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.